Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah cascading style sheet. Jadi bagaimana kita bisa mengkombinasikan halaman HTML kita dengan bahasa yang baru bernama CSS. Nah, nanti bisa dilihat web tentang CSS itu ada di sini, di Petani Kode yang punyanya Petani Kode untuk menjelaskan CSS ada. Tapi ketika memang kamu nanti misal butuh untuk YouTube, kamu juga bisa cari di sini CSS untuk pemula. Ini banyak sekali, ya. Mau yang berupa video atau nanti misalkan pakai search engine di Google, silahkan. Yang berbentuk teks. Nah, bagian dari CSS itu ada 3. Yang pertama selektor, properti, dan nilai atau value. Kita cari tahu dulu mana yang disebut selektor, properti, dan value. Ini. Selektor itu yang P. P ini kalau kamu tahu salah satu elemen HTML ya, yaitu untuk membuat paragraf. Lalu ada pembuka dan penutupnya, ada properti ini, background, .2, yellow, koma. Yellow adalah value atau nilai dari properti ini. Jadi background yellow berarti nanti untuk latar belakang berwarna kuning. Untuk color itu adalah untuk warna tulisan, yaitu pakai blue. Kalau di HTML dibedakan dulu. Kalau di HTML itu skripnya adalah font spasi color sama dengan blue, tapi slash font gitu ya. Tapi kalau di CSS skripnya adalah color .2 blue. Mereka sama-sama untuk warna tulisan, tapi skripnya seperti ini. Dan CSS tidak bisa berdiri sendiri antara properti dan value, harus punya selektor. Seperti ini misalkan, H6, buka kurung, tutup kurung. Artinya apa? Artinya semua nanti di dalam body yang mengandung H6 akan berwarna biru. Itu artinya. Oke, kita masuk ke sini. Bentar, nih 3 cara penulisan CSS. Ada yang pertama inline. Kita bahas yang inline dulu. Inline berarti di dalam garis. Di garis itu aja yang berlaku. Line itu garis. Nah, ini kemarin contoh web yang saya praktekkan kemarin-kemarin ya. Sudah sampai input gambar, bahkan kemarin sudah sampai form kamu. Nah, kalau misalkan saya klik di sini, berarti kan skripnya nanti tampil di sini di bawah foto ya. Nah, agar tidak di sampingnya foto, saya kasih BR. BR itu untuk ganti baris atau enter. Kayak gitu. Misalkan nggak saya kasih BR, nanti maka akan di sebelahnya. Dicoba ya. Nah, tadi kan Bu Dinda bilang kalau si CSS itu pasti punya selektor. Saya misalkan coba selektornya bernama P. P ini elemen HTML. Dilihat dulu ya. P style sama dengan color .2 blue. Ditutup. Apa yang akan berwarna biru? Saya tulis aku misalkan. Kita coba run. Maka akan ada tulisan aku. Gitu ya. Biar nanti dia posisinya ada di bawahnya lebih bagus. Biar kita tahu belajarnya mulai dari ini ya. Maka dia akan di bawah ini. Tulisannya sudah aku berwarna biru. Artinya P ini selektor. Selektor itu bisa elemen HTML. Jadi kalau membahasnya sudah P style, ini adalah sudah menggunakan script CSS bentuk inline. Jadi hanya berlaku di baris ini aja. Jadi CSS itu artikan sebagai polisi. Polisi itu kan mengatur ya. Nah, jadi yang mengatur ini, yang mengatur aku di dalam elemen atau selektor bernama P itu adalah CSS, warnanya biru. Nah, ketika nanti kamu pakai lagi di sini, misalkan pakai P lagi, tapi nggak pakai style, maka dia akan berwarna hitam. Hitam kenapa? Karena dia sudah kembali lagi ke HTML. Ini CSS bentuk inline, karena sudah ditutup,
Ditutup ini kan berarti artinya aturan ini selesai, maka masuk ke HTML lagi. Maka dia akan berwarna hitam sesuai dengan defaultnya web adalah pakai Times New Roman dan berwarna hitam. Oke, itu untuk inline. Nanti kalau mau butuh lagi silakan belajar di sini, di YouTube dan lain sebagainya. Saya hanya memberikan yang dasar. Kita lihat dulu, ini sudah 5 menit. Oke, lanjut. Nah, misalkan ini sekarang P ini saya atur. Nah, misalkan ini saya hapus. Jadi kan P saya ya. P saya. Nih dilihat. P saya. Nah, berarti sekarang penggunaan secara yang kedua adalah secara internal. Internal berarti harus di dalamnya head. Harus di dalam head. Di sini. Di dalam head kan berarti ini tag head, ini tag slash head. Berarti kan kalau di dalam kan di sini ya. Di sini. Nah, sebelumnya ini dijadikan komentar dulu. Karena, kenapa kok dijadikan komentar? Karena ini script 7 ini adalah penggunaan CSS bentuk eksternal. Nah, yang mau kita jelaskan kan yang internal dulu nih. Jadi, style type sama dengan text slash CSS. Ini adalah struktur dasarnya si CSS. Nah, tadi mau yang diatur apa? Oh, P tadi yang diatur. Selektornya tulis P, buka kurung, tutup kurung. Mau diatur apa? Mau diatur warnanya biru. Setelah itu apa lagi? Jadi kalau di HTML font color ya, font color. Kalau di sini cuma color aja, ini kan harus ada font. Ini cuma color aja. Terus mau mengubah jenis tulisan pakai font family. Kalau di HTML pakai font face gitu ya. Setelah itu saya mau menebalkan. Berarti text weight sama dengan bold. Jadi kalau di HTML cuma tag B aja, kalau di sini text weight gitu ya. Nah, jadi sudah diterapkan di sini. Semua nanti yang mengandung P di dalam body, ini kan body, semua yang mengandung P di dalam body berarti ini akan mengikuti aturan warna biru, Arial, dan font weight. Coba kita lihat. Nih, dia akan, tadi kan Times New Roman ya tulisannya. Jadi dia akan berwarna biru, dia akan font family-nya Arial, dan dia akan bercetak tebal. Contoh lagi misalkan saya mau teks, bentar saya lupa, background color. Misalkan kita mau pakai background color. Background stripe color, misalkan mau pakai yellow. Di run. Nah, maka seperti ini. Dia akan background colornya yellow. Nah, kalau tadi inline kan hanya bisa dipakai di baris itu aja. Nah, kalau ini misalkan pengen, biar ganti baris dulu. Misalkan saya pengen P lagi dengan tulisan SMK Negeri 6, saya slash P, maka akan ikut aturan karena dia mengandung P. Ikut aturan. Tuh, lihat, ikut aturan yang ada di atas. Nah, itu fungsinya enaknya pakai CSS. Jadi bikin satu aturan bisa dipakai di banyak. Bisa dipakai di bawah di banyak. Nah, contohnya sekarang lagi, ini internal. Sekarang yang eksternal. X berarti di luar. Nah, ini fungsinya. Di luar script index.html. Style.css. Nah, caranya apa? Caranya ini dinyalakan. Karena kan mau eksternal, ini dinyalakan. Ini artinya href itu kan ngeling. Jadi artinya dia akan membuka file style.css gitu. Nah, makanya ini di-copy, di-cut, ditaruh di sini. Hanya ininya aja yang di-cut. Nah, untuk yang ini, style tab tadi dihapus karena sudah diwakili ini. Ketika saya run, maka dia akan tetap seperti tadi. Walaupun sudah eksternal ini berarti sudah berhasil gitu. Misalkan mau ditambahin text decoration, yaitu underline, bergaris bawah berarti. Coba dijalankan. Satu perintah aja mereka sudah bisa. Kayak gitu. Oke, berarti sudah bisa. Kenapa kemarin kita milihnya HTML, CSS, JavaScript ya ini. Jadi kita udah bisa index.html, udah bisa dengan style.css. Gitu ya. Oke, berarti untuk tugasnya silakan menerapkan penggunaan CSS
inline, internal, dan eksternal. Nanti silakan di screenshot langsung dikumpulkan ke saya. Gitu. Nah, untuk screenshotnya saya tidak mau pakai